predict, and this is going to be probably, of all the races we've been to, the 16th race out of 8 rounds that we've been to. Udah siap nih ya ngadapi pertanyaan-pertanyaan random dari kami ya? Siap dong. Enggak. Awalnya enggak. Tapi setelah dia lihat saya bisa, terus mungkin dia lihat oke, nih anak udah bisa turun balap, ya dia mensupport. Tapi awalnya dia sangat melarang saya untuk berhubungan dengan balapan. Oh, justru malah. Jadi kayak dulu tuh mulainya tuh diem-diem, terus ada orang yang ngasih tahu ke papa saya bahwa saya bisa nyetir. Ya udah, papa saya bilang, ya udah kalau saya nyetir coba aja mobilnya beliau. Akhirnya pas saya nyoba mobil beliau kenceng. Terus akhirnya ya udahlah beliau. Tapi bukan dia yang memaksa untuk kamu harus balap enggak. Saya tuh dulu balap awal itu saya coba balap mobil ya dari dia, tapi orang yang pertama kali memberi saya go-kart bukan bapak saya. Siapa itu? Om Cicip namanya, Om Syarif Sutarjo. Hobi saya random, Mas. Saya nggak ada satu hobi yang spesifik gitu. Banget sama balapan? Nggak juga, bahkan kita butuh fisik. Oh iya, betul. Ada yang kecil. Ada. Yang kecil, tapi saya tuh nggak pernah mempush dia untuk menjadi pembalap gitu. Maksudnya saya lebih ke ya udah dia sukanya apa ya kan. Dulu Anda nggak dipush sama bapak kan? Tidak di awal. Nggak, di awal saya atas kemauan saya. Tapi setelah saya menjuari beberapa event, terus saya juga mungkin ada prestasinya, ya dia mulai memberi pressure lah. Good. Oke, yang pasti he's a legend gitu loh. Tapi dia orang yang berani mensuarakan mengenai safety. Dia orang yang berani speak up, gitu. Dan komitmen dia terhadap olahraga balap ini memang tinggi sekali gitu loh. Dan jadi balap itu kan semua itu proses, ya kan. Kita nggak bisa, maaf nih, ini dia yang membuat era di mana pembalap itu harus fit, gitu. Bukan hanya berani punya nyali aja, tapi di era dia membuat perubahan bahwa kalau kamu mau menjadi seorang juara itu harus fit. Karena saya tuh sangat ini banget terhadap gimana kita ngaku seorang pembalap, tapi kita nggak menunjukkan bahwa kita sebagai pembalap apabila misalnya kita nggak olahraga, badan kita gemuk, ya kan? Nah, dia memperlihatkan bahwa dia bisa menjadi juara itu karena proses. Sering. Tapi lebih ke kebersihan. Aneh nggak? Kalau saya tuh sama mobil tuh bersih banget, harus bersih. Standar dan bersih. Gitu aja. Nah mungkin istri saya tuh lebih yang, kamu bolehlah makan di mobil. Kalau saya nggak boleh tuh, mobil itu ada makanan atau minuman, ya kan, atau harus bersih. Oh iya, oke. Lebih ke situ sih. Dia bukan karena sibuk balapan jadi lupa istri. Enggak, saya nggak. Saya sama balap tuh bukan sesuatu yang segalanya. I see. Gitu loh. Bukan karena saya balap, tapi I have another business juga gitu loh. I have another job juga gitu. Formula E harus di kota-kota besar. Kota yang tinggi polusinya. Karena itu kan campaign buat luar. Bahwa kota itu udah campaign untuk udah menuju ke direction yang baik. Ya mungkin kalau bukan di Jakarta, Surabaya. Mungkin Surabaya. Yang pasti bukan di Bali, bukan di kota-kota kecil. Gitu. Saya melihat pencapaian itu bukan dari prestasi. Tapi buat saya, di saat saya umur 18 tahun,
saya sudah paham gimana proses pendewasaan. Ya kan mungkin dulu di saat saya umur 17 tahun saya merasa yang paling pintar, paling bisa, paling punya, paling apa. Tapi ada satu momen saya balap di San Marino di Imola, saya menang. Terus saya keluar dari mobil, saya bilang sama tim saya bahwa saya bukan yang terbaik gitu loh. Jadi saya melihat keberhasilan itu gimana kita bisa berubah terhadap diri kita ke yang lebih baik gitu loh. Ya oke, kalau kita menang, terus let's say bisa menang juara 1, tapi kita merasa yang paling pintar, merasa yang paling baik, merasa bahwa kemenangan itu bukan hasil kerja tim, bukan keberhasilan. Tapi kalau kita merasa bahwa keberhasilan itu adalah bagian daripada seluruh tim kita, dan kita melihat bahwa kita masih punya kekurangan untuk belajar, nah buat saya itu adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian terbaik. Oke.